warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proses transkripsi dan translasi dengan mata kuliah biologi molekuler. Sebelum memulai presentasi, kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Dela Ayu Chelsea dengan NIM 246132209, Intan Putri Linga dengan NIM 246132227, Image Zahara Yindana dengan NIM 246132250, Afiata Min Indika dengan NIM 246132260, dan Aulia Zahra Khairunisa dengan NIM 246132270. Bagaimana konsep dasar DNA dan protein? Jadi, protein terbentuk dari rantai panjang asam amino yang disusun berdasarkan informasi genetik dalam DNA. DNA terdiri atas nukleotida dengan basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kombinasi 3 basa nitrogen membentuk kodon yang menjadi kode untuk satu jenis asam amino. Perbedaan antara DNA dan RNA dapat dilihat pada gambar berikut, yang menunjukkan struktur dan jenis basa nitrogen penyusunnya. Nah, apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein berdasarkan kode genetik DNA dan terjadi dalam 2 tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Proses ini melibatkan kerjasama antara DNA, RNA, dan ribosom untuk menghasilkan rantai polipeptida yang nantinya menjadi protein fungsional dalam tubuh. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus dengan tujuan menyalin kode genetik dari DNA menjadi mRNA agar dapat keluar menuju ribosom. Enzim utama yang berperan adalah RNA polimerase. Pada proses transkripsi terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untai DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Berikutnya terdapat tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi yang pertama yaitu tahap inisiasi. Tahap inisiasi dimulai ketika enzim RNA polimerase berikatan dengan daerah promoter pada DNA. Pada eukariota, proses ini melibatkan banyak faktor transkripsi umum atau general transcription factors yang membantu membuka untaian DNA ganda sehingga salah satu untai dapat dijadikan cetakan atau template strand. Setelah kompleks prainisiasi terbentuk, RNA polimerase mulai mensintesis nukleotida pertama dari RNA. Tahap ini sangat penting karena menentukan titik awal transkripsi dan efisiensi proses berikutnya. Tahap elongasi. Setelah inisiasi berhasil, RNA polimerase bergerak sepanjang untaian DNA template dengan arah 5 menuju 3, menambahkan nukleotida RNA yang komplementer terhadap basa DNA. Setiap penambahan nukleotida menghasilkan rantai RNA yang semakin panjang. Selama elongasi, DNA di depan polimerase dibuka, sedangkan bagian belakangnya menutup kembali membentuk heliks ganda. Proses ini berjalan sangat cepat dan presisi karena enzim RNA polimerase memiliki mekanisme proofreading untuk meminimalkan kesalahan. Tahapan terminasi. Tahapan ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi pada DNA yang menandakan bahwa proses penyalinan gen telah selesai. Pada organisme prokaryotik, terdapat 2 mekanisme utama terminasi. Yang pertama adalah row independent termination, di mana terbentuk struktur hairpin loop pada RNA yang menyebabkan RNA polimerase berhenti bekerja dan melepaskan transkrip. Sedangkan yang kedua adalah row dependent termination, yang melibatkan protein row untuk membantu menghentikan aktivitas RNA polimerase. Sementara itu, pada organisme eukariotik, terminasi biasanya terjadi ketika RNA polimerase 2 melewati urutan poliadenilasi, yaitu AAU-AAAA yang menandakan akhir dari gen. Setelah proses terminasi selesai, molekul RNA yang baru terbentuk akan dilepaskan dan menjalani tahapan pemrosesan pasca transkripsi, seperti penambahan cap 5, penambahan ekor poli A, serta penghilangan intron melalui proses splicing. Proses translasi. Proses penerjemahan kode DNA menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein yang terjadi di ribosom di dalam sitoplasma sel. Tujuan proses ini adalah menyusun asam amino sesuai urutan kodon pada mRNA untuk membentuk protein fungsional. Tahapan translasi. 1. Tahap inisiasi. Tahap inisiasi translasi dimulai ketika subunit kecil ribosom 40S bersama faktor inisiasi
seperti EIF1, EIF1A, EIF2, dan EIF4F. Serta tRNA inisiator tRNA membentuk kompleks prainisiasi yang menempel pada ujung 5' mRNA. Kompleks ini kemudian melakukan scanning untuk menemukan kodon inisiasi AUG dalam konteks Kozak. Setelah kodon inisiasi dikenali, subunit besar 60S bergabung membentuk ribosom 80S aktif yang siap melanjutkan ke tahap elongasi. Proses ini merupakan langkah kontrol utama dalam regulasi ekspresi gen karena menentukan di mana translasi dimulai. Tahapan elongasi. Setelah ribosom terbentuk secara sempurna, proses elongasi pun dimulai. Pada tahap ini, asam amino ditambahkan satu persatu sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Setiap kali ribosom membaca satu kodon, tRNA dengan antikodon yang sesuai akan masuk ke situs A pada ribosom dan membawa asam amino yang tepat. Selanjutnya, terbentuk ikatan peptida antara asam amino baru dengan rantai polipeptida yang sedang tumbuh di situs P. Setelah ikatan terbentuk, ribosom bergerak atau bertranslokasi ke kodon berikutnya. Proses translokasi ini memerlukan energi dan GTP dan dibantu oleh faktor elongasi, yaitu EEF1 dan EEF2. Tahapan elongasi ini sangat penting karena menentukan kecepatan dan ketepatan pembentukan rantai polipeptida, sehingga protein yang dihasilkan memiliki urutan asam amino yang benar dan dapat berfungsi secara optimal. 3. Tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika ribosom mencapai salah satu kodon stop UAA, UAG, atau UGA pada mRNA. Faktor pelepasan IRF1 mengenali kodon stop dan bekerja sama dengan IRF3 untuk memutus ikatan antara rantai polipeptida dan tRNA di situs P, sehingga protein dilepaskan. Setelah itu, ribosom didaur ulang oleh protein ABCE1 agar dapat digunakan kembali pada siklus translasi berikutnya. Proses ini memastikan translasi berhenti dengan tepat dan efisien. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.